Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi tentang apakah pinjaman online ilegal itu dibayar ataukah tidak. Ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan di konten saya sebelumnya. Apa yang dilakukan jika sudah terlanjur melakukan peminjaman di pinjol ilegal? Sebelumnya, agar channel ini terus berkembang, mohon sudi kiranya dapat like, subscribe, dan share agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan mendapatkan referensi tentang pinjaman online ilegal ini. Menteri Koordinator Polhukam Bapak Mahfud MD melalui Menko Polhukam Mahfud MD menggelar konferensi pers terkait pinjol ilegal. Mahfud mengimbau korban pinjol ilegal tidak membayar. Pernyataan Mahfud MD disampaikan di YouTube Kemenko Polhukam RI, Selasa 19 Oktober 2021. Mahfud MD meminta pinjol ilegal dihentikan. Hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini, kata Mahfud MD. Mahfud MD meminta korban pinjol ilegal tak usah membayar. Jika kena teror, diminta lapor polisi. Kepada mereka yang sudah telanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar lalu diteror, lapor ke kantor polisi terdekat, ujar Mahfud. Kemenko Polhukam menyampaikan bahwasanya untuk pinjol ilegal tidak harus dibayar, tidak usah bayar. Jadi, kalau terus melakukan teror, penagihan secara paksa melalui WA, melalui telepon, melalui SMS, apa sih yang harus dilakukan? Nah, Bapak Menko Polhukam sudah sangat tegas menyampaikan untuk tidak membayar jika terus dipaksa agar melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan tindakan secara hukum. Karena pinjaman online ilegal ini sudah di luar batas-batas kewajaran dalam melakukan penagihan dan tidak memiliki izin yang resmi dari OJK. Jadi para pemirsa yang pada saat ini masih ada pinjaman online-nya setelah dicek bahwasanya itu termasuk dari pinjaman online ilegal. Seperti yang disampaikan Bapak Menko Polhukam untuk tidak dibayar. Kalau mereka tetap menagih, tetap memaksa untuk melakukan pembayaran, segera laporkan. Kemana dilaporkan? Nah, para pemirsa bisa melaporkan di nomor kontak, di email, dan website berikut ini. Bagaimana? Sudah cukup jelas. Jadi, jikalau para pemirsa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari pinjol ilegal ini, segera melaporkan. Di situ sudah diterangkan kemana harus melapor, apakah langsung ke kepolisian, ke OJK, dan ke Kominfo untuk menghambat, untuk menghentikan aktivitas dari pinjol-pinjol ilegal ini yang sangat meresahkan. Karena pinjol ilegal ini bukan membantu tetapi menghambat perekonomian, menghambat tingkat kehidupan masyarakat dengan cara-cara mereka yang cenderung itu melakukan pemerasan. Sebelumnya mungkin waktu melakukan pinjaman online yang tidak diketahui ternyata itu adalah termasuk yang ilegal. Waktu perjanjian awal, janji tempo pembayaran ataupun tenor itu selama 1 bulan ataupun 30 hari. Tetapi masih 7 hari sudah dilakukan penagihan, sudah dilakukan dihubungin oleh pinjol ini untuk segera membayar secara paksa. Sebenarnya dari perjanjian awal itu 30 hari. Lewat dari itu 7 hari sudah mereka melakukan penagihan secara paksa, mulailah mereka meneror, mengirim WA ke nomor kontak, menelepon juga ke kontak darurat dan juga nomor-nomor kontak yang ada di HP, karena mereka waktu itu sudah mengambil data-data yang ada di HP. Tidak diketahui dengan berbagai macam kata-kata WA mengatakan bayar, ini buronan, karena itu sudah
banyak dialami oleh masyarakat, oleh para korban dari pinjaman online, karena takut diteror, takut disebarluaskan data, melakukan pembayaran. Bagaimana cara melakukan pembayaran? Ya dengan cara gali lubang tutup lubang, pinjam lagi ke aplikasi pinjol yang lain. Seperti itu terus sampai terjerat, sampai tidak sanggup lagi untuk membayar. Karena kasus-kasus seperti ini sudah banyak juga terjadi di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para pemirsa, bagi para penonton, untuk tidak terus terbuai iming-iming dari aplikasi pinjol ilegal dan tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Ayo segera laporkan jika masih menemukan aktivitas dari pinjol ilegal. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dan para masyarakat yang di Indonesia bisa mendapatkan informasi terus-menerus dari channel saya ini, dan informasi ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.